Selalu saya sampaikan kepada semuanya, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Sahabat, di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Babak demi babak dugaan kasus korupsi dana pengembangan BTS 4G Bakti Kominfo semakin memanas. Dalam pengembangan kasus, Menpora Dito Aryo Tejo, yang juga mantan staf khusus Menko Perekonomian, disebut-sebut diduga menerima uang TPPU sebesar 27 miliar rupiah untuk meredam proses pengusutan perkara proyek BTS 4G Kemkominfo oleh terdakwa Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Karenanya, Kejaksaan Agung memanggil Dito untuk diperiksa sebagai saksi. Dito menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan dicecar 24 pertanyaan dari penyidik Kejaksaan Agung. Usai menjalani pemeriksaan, Dito Aryo Tejo mengungkapkan jika dirinya telah memberikan klarifikasi kepada Kejagung terkait dugaan dirinya menerima uang sebesar 27 miliar rupiah dari salah satu terdakwa kasus korupsi BTS 4G, Irwan Hermawan. Hampir 2 jam kita banyak memberikan keterangan dan diskusi, dan saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi, karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Dimana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Saya memiliki beban moral. Beban moralnya itu adalah hari ini saya dipercaya mendapatkan amanah oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Menteri Muda. Dan juga saya memiliki keluarga yang dimana saya harus meluruskan ini semua dan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik yang sudah diberikan saya selama ini. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengungkapkan penerimaan uang 27 miliar rupiah oleh Bimo Anandito Aryo Tejo alias Dito Aryo Tejo tak terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Soal kelanjutan menteri itu gimana Pak dengan? Selalu saya sampaikan kepada semuanya, kita harus menghormati semua proses hukum yang ada. Suatu yang tak lazim, bahkan jarang sekali ditemukan, sobat, seorang pengacara dari terdakwa kasus korupsi BTS 4G menggendong uang ibarat bayi senilai 27 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 100 dolar Amerika Serikat, 1,8 juta dolar Amerika Serikat, dan uang tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentu ini membuka mata kita tentang babak baru kasus korupsi BTS 4G.
siapa-siapa saja yang menikmati uang tersebut sampai pada akhirnya ada pengembalian uang tersebut. Apakah betul ini semua ada kaitannya dengan perintangan penyidikan kasus BTS 4G yang sedang berjalan? Kita akan ungkap lengkap. Saya Abraham Silaban di AB+. Sobat, saya ada di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta dan melihat detik-detik kedatangan dari Magdir Ismail yang akan mengembalikan uang senilai 27 miliar rupiah yang disebutnya diterima dari pihak swasta. Sobat, di belakang saya saat ini sedang dibawa uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Kita akan lihat bersama uang dolar yang akan dikembalikan, setumpuk uang dolar, sobat. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan uang sebagaimana komitmen kami atas nama klien kami Irwan. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima, dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Ya. Mudah-mudahan ini akan memberi terang, lebih memperjelas posisi dari klien kami Irwan dalam perkara ini. Berarti dipastikan ini sumbernya dari Pak Irwan, Pak ya? Ini sumbernya atas nama Pak Irwan. Ya, oke. Nanti kalau sudah selesai, kami dari atas, nanti kita bicara lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Nah, nilai 1,8 juta ini kalau dengan kurs rupiah sekarang itu lebih dari 27 miliar. Ya. Itu satu yang perlu saya jelaskan. Kemudian yang kedua, kami menerima uang ini sebagaimana kami sampaikan juga terhadap penyidik, bahwa uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami Irwan Hermawan. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Yang ketiga, ya, soal yang lain-lain, terutama berkenaan dengan berita yang beredar, ada pihak lain. Ya, saya kira saya minta saudara-saudara lebih banyak bertanya kepada penyidik, karena kami tidak mengetahui itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, siapa sebetulnya Pak yang memberikan uang itu dan menyuruh memberikan uang kepada pihak Kejaksaan Agung 27 miliar itu, Pak? Yang menyerahkan kepada kejaksaan, yang menyuruh itu tidak ada, ya. Hanya itikat baik kami, karena kami merasa bahwa kepentingan klien kami Irwan Hermawan ini dalam kerangka penyelesaian kewajiban dia, ya, terutama berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dia, makanya kami serahkan ini dengan itikat baik. Ya. Inilah yang kami harapkan, bahwa ini akan diterima dan nantinya akan diperhitungkan dengan kewajiban dari Irwan.
Orang lainnya membantu itu siapa Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Perlu juga diketahui bahwa kami pun bukan yang pertama yang kami serahkan kepada kejaksaan. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah 8 miliar rupiah untuk dan atas nama kepentingan Irwan. Benar, pada hari ini kami telah menerima penyerahan uang sebesar 1,8 juta US dollar atau setara dengan 27 miliar, dan selanjutnya dalam rangka untuk membuat terang, mencari tahu apa kaitannya, asal usulnya terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa, dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Dan oleh karenanya pada hari ini juga kami melakukan pemeriksaan kantor yang bersangkutan untuk mencari alat bukti terkait dengan siapa yang menyerahkan. Perlu diketahui asal usul bukan uang ini harus kami buat terang, karena perlakuan dan dampak hukumnya akan berbeda-beda. Biar saudara tahu, ya kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak, kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo terus bergulir. Selasa 4 Juli 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny Plate menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Melalui kuasa hukumnya Ahmad Kholidin, Johnny Plate membantah dakwaan yang dituduhkan kepada kliennya, di mana Johnny G. Plate dituduh menerima uang proyek sebesar 17 miliar lebih dan sejumlah fasilitas mewah. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primer dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar. 1. Bahwa penuntut umum dalam halaman 59 sampai dengan halaman 60 surat dakwaan untuk dakwaan primer dan halaman 122 sampai dengan 123 untuk dakwaan subsidiar telah mendakwa terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebagai terdakwa Johnny G. Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Yang kedua, bahwa selain faktanya terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perhitungan keuntungan yang dimaksud unsur memperkaya diri sendiri dalam pasal 2 dan ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 dan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021 nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimaknai sebagai pertambahan kekayaan yang benar-benar didakwa oleh pihak yang dianggap memperkaya dalam surat dakwaan inkasu terdakwa. Selain itu, tim penasihat hukum Johnny Plate menyebut tak benar jika kliennya dianggap telah memperkaya diri sendiri. Prasangka tersebut tidak mendasar karena kekayaan Johnny tidak bertambah. Sedangkan pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Pernyataan kuasa hukum Johnny Plate yang menyebut kekayaan kliennya tidak bertambah berbeda dengan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN.
Dalam laporan LHKPN diketahui total kekayaan Johnny Plate mencapai 193 miliar pada 31 Desember 2022. Angka tersebut meningkat dari 191,2 miliar pada 31 Desember 2021. Sedangkan saat dirinya pertama kali menjabat sebagai menteri, hartanya berada di angka 172,2 miliar rupiah. Dalam sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Johnny Plate melalui kuasa hukumnya membacakan nota keberatan atau eksepsi sebanyak 9 poin. Pertama, permohonan agar majelis hakim menerima dan mengabulkan nota keberatan kliennya untuk seluruhnya. Kedua, memohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Ketiga, meminta pemeriksaan terkait perkara Johnny tidak dapat dilakukan lebih lanjut. Keempat, meminta hak Johnny dalam hal kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya dipulihkan seperti semula. Kelima, meminta penuntut umum untuk membebaskan Johnny dari tahanan. Keenam, permintaan agar para penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama Johnny beserta istri atau keluarganya. Ketujuh, memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik Johnny yang disita terkait perkara tersebut. Kedelapan, memerintahkan penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Kesembilan, membebankan biaya perkara kepada negara. Sementara itu, usai mendengarkan eksepsi yang dibacakan kuasa hukum Johnny Plate, majelis hakim mengkritik eksepsi yang dibacakan. Faisal Henry menegaskan bahwa persidangan berjalan tidak terkait dengan persoalan apapun di luar hukum dan bebas dari tekanan politik. Faisal menambahkan jika persidangan berjalan dengan adil dan jujur. Di sini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa-apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya saudara dimatakan bersalah akan kami hukum. Tapi kalau dari bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga saudara tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, demi hukum saudara harus kami bebaskan. Selain Johnny Plate, dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia Yohan Suryanto juga menjalani sidang eksepsi. Kalau eksepsi tidak diterima, berarti kami diberi kesempatan untuk membuka buruk dan bobroknya sistem hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang tepat. Itu positifnya. Kalau tidak diterima, berarti kami harus siap. Dan penegakan hukum harus kita buka bahwa di dalam sistem ini ada yang buruk, ada yang jelek, tidak semua bagus. Proyek pembangunan menara infrastruktur Base Transceiver Station Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti Kominfo bertujuan memfasilitasi tersedianya akses sinyal 4G dan akses internet di pelosok Nusantara, wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Pembangunan BTS 4G dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah di tanah air. Paket pertama dimulai dari Kalimantan dan Nusa Tenggara. Paket 2 dilanjutkan di Sumatera, Maluku, dan Sulawesi. Paket 3 di Papua, Papua Barat. Paket 4 dan 5 di Papua. Sungguh disayangkan niat mulia membangun konektivitas Nusantara berujung petaka. Bukannya membantu warga, proyek BTS 4G malah menyebabkan masyarakat daerah terpencil semakin menderita. Seperti yang dialami masyarakat Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski menara BTS berdiri kokoh, namun nyatanya tidak berfungsi. Internet di desa malah semakin sulit diakses. Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet, mereka harus menempuh perjalanan 2 km untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel di desa tetangga.
Keberadaan tower BTS kini dipenuhi semak belukar karena tidak dirawat, sebagian bangunan pun sudah mulai rusak. Kita sampai pemasangan semua. Setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya, bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah. Kadang bagus, kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus, kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibollah, baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Di kota Sika, tim AB Plus menemukan BTS 4G yang dibangun dekat kompleks sekolah. Sayangnya menara tersebut juga tidak berfungsi sama sekali. Temuan lain dari tim AB Plus di lapangan menemukan fakta menarik mengenai menara BTS 4G yang dibangun di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Sejak awal memang perencanaan didampingi oleh petugas dari Infocom untuk menentukan topnya, titik untuk dibangun menara ini. Tapi dalam perjalanan pembangunan menara ini dibongkar. Begitu. Alasan dibongkar, Pak Lurah? Alasan dibongkar karena ada permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Karena daerah kita ini kan daerah yang rawan gempa. Karena ketinggiannya sangat luar biasa dan jarak dengan rumah orang 1,5 meter, Pak. Kita sudah memasuki desa Manggarweli, jalan masih bebatuan, tidak beraspal, dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Saat ini kita sedang berada di lokasi di mana BTS yang diinformasikan oleh warga baru dibangun 3 bulan lalu. Di tempat ini yang program dari Kominfo membangun BTS di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saat ini sedang berlangsung pembangunannya yang dikategorikan mangkrak. Dimulai dari kapan, Pak Kades? Ini sebenarnya proyek sudah mulai sejak tahun 2021 dan pertengahan 2021 mulainya, namun pelaksananya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh kereta CPM 1. Sebelum hadirnya BTS ini, Pak Kades, jaringan di sini bagaimana? Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Jaringan? Tidak lancar. Bisa dijelasin dengan proses mengajar di sana? Ketika ujian itu bagaimana? Oh ya. Karena sekarang untuk ujiannya itu berbasis Android, jadi segala bentuk ujian itu dalam proses menggunakan HP. Nah, untuk prosesnya itu kan menggunakan jaringan. Yang kami rasakan itu untuk saat ujian itu adalah kendala di jaringan. Mau kirim nilai ujian tidak bisa karena penggunanya banyak sehingga menghambat itu. Jadi dari kendala jaringan itu sangat besar sekali. Saya harus dalami 8,032 triliun kerugian negara. Itu angka yang tidak sedikit. Itu angka yang cukup besar. Tentu orang akan berpikir, kemana semua aliran dana itu? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aliran dana ini juga harus ditelusuri detail-detailnya sampai pada akhirnya orang-orang yang turut menikmatinya juga harus ditindak tegas.
Temuan tim kami di lapangan selaras dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Kepada saya, peneliti ICW Tibiko Jabar menceritakan daftar panjang keluhan dan keresahan masyarakat akibat carut-marut proyek BTS 4G Kemenkominfo. Niat awal dari proyek ini direncanakan adalah jelas cita-cita mulia untuk memastikan konektivitas internet yang lebih mumpuni, lebih bagus di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Betul. Tapi pada faktanya, ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, faktanya ketika itu masuk, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah itu lebih buruk. ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang juga perlu dicatat adalah proyek ini kan bertujuan memberikan dukungan infrastruktur bagi transformasi digital. Betul. Jaringan komunikasi, jaringan internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini ada narasi, nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan KJI bahwa ketika belum masuk tower BTS, sinyal mereka relatif lebih baik gitu. Tapi kemudian ketika masuk, sinyal mereka menjadi sulit. Bahkan ada yang juga melihat tower-tower kemudian bangunan yang tidak selesai. Ya. Gitu. Nah, satu lagi Mas, ternyata ada cerita juga ini warga yang belum dibayar rumahnya, sewanya. Jadi rumah itu digunakan untuk mungkin tempat tinggal pembangunan, tapi kemudian itu belum dibayarkan oleh kontraktor. Mau kemana? Nah, ini kemudian banyak sekali saya kira masalah yang berhitung keuntungan yang akan didapatkan masyarakat dan kemudian berhitung kerugian yang saat ini sedang dialami oleh negara. Haruskah proyek ini memang lanjut terus atau seperti apa? Sebelum bicara kita melanjutkan apa tidak proyek ini, dilihat dulu gitu ya, mana yang kemarin dinilai bermasalah dalam pelaksanaan proyek. Jangan melanjutkan apa yang sudah bermasalah. Artinya itu kan. Nah, artinya itu yang perlu lihat. Kalau ternyata misalnya kan gini, di temuan awal itu ada penyedia yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian seperti itu. Nah, masa iya mau dilanjutkan ke orang yang seperti itu satu. Lalu yang kedua, misalnya ada juga misalnya lokasi-lokasi yang ternyata itu sudah ada jaringan towernya. Justru memutus koneksi di sana. Betul. Nah, itu kan benar juga harus dicek juga gitu. Karena apa? Karena kan temuan BPK-nya bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa ada survei lapangan yang lebih lanjut, sehingga ada tower yang harus satu desa satu tower itu akhirnya ada yang jadi dua, ada yang akhirnya nggak. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih kemudian masalah yang akhirnya terkonfirmasi dari kasus ini seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian bisa diputuskan. Jangan kemudian ini sudah borok tapi kemudian justru dilanjutkan seperti itu. Yang penting di sini adalah bagaimana melakukan pemetaan awal, melihat di mana potensi masalah yang terjadi, lalu kemudian upaya perbaikan, termasuk juga perbaikan dalam konteks pengawasan BLU di semua BLU seperti itu. Dana pembangunan tower BTS 4G sebesar 10 triliun rupiah, namun diduga dikorupsi 8,032 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebesar 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Mas Abraham, sebetulnya ini indikasi yang sudah bisa tercium sejak lama. Gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dugaan keterlibatan Menteri Johnny G. Plate itu sebetulnya sudah terendus tak kala ada pemeriksaan tersangka sekitar 3 bulan lebih yang lalu, artinya di bulan Januari Februari gitu ya. Nah, sebenarnya fakta itu terungkap gitu ya dari BAP yang dirilis oleh teman-teman KJI bahwa ada dugaan permintaan sejumlah uang 500 juta gitu ya yang disampaikan kepada Direktur Bakti AAL Anang Latif melalui sekretarisnya JGP seperti itu. Jadi artinya apa? Ini yang kemudian kalau kita sampaikan bahwa kasus ini sebetulnya sudah terendus sejak lama dan seharusnya kejaksaan sudah bisa lebih cepat menetapkan. Yang minta 500 juta untuk operasional dan lain-lain, betul itu dari Johnny Plate? Itu dimuat dalam BAP, berita acara pemeriksaan yang diberitakan oleh teman-teman media di klub jurnalis investigasi seperti itu. Ada permintaan uang kepada Anang gitu ya melalui sekretaris yang angkanya sekitar
500 juta rupiah seperti itu, dugaannya seperti itu. Nah, kemudian kan kalau kita baca dalam laporannya gitu ya, berpikir dari mana itu kemudian bisa diambil gitu ya. Nah, disitulah kemudian kalau dalam laporan teman-teman KJIC sebetulnya mengatakan ya persekongkolan atau permainan itu kemudian juga terjadi. Terlepas dari proses ini sudah bermasalah sejak dari tahap perencanaan seperti itu. 500 juta itu sebetulnya menjadi pintu masuk masyarakat, menjadi pintu masuk gitu ya bagi penyidik kejaksaan yang kemudian harus melanjutkan penelusuran indikasi korupsi dalam pembangunan proyek BTS ini seperti itu. Nah, yang juga patut diingat bahwa ada dugaan aliran dana ke sang adik Johnny G. Plate. Oh, Johnny G. Plate juga adiknya juga diduga terlibat di dalamnya. Itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mengembalikan uang kepada penyidik kejaksaan. Nilainya sekitar 360 juta sekian. Selain Johnny G. Plate dan kemudian adiknya yang sudah mengembalikan uang, apakah ada lingkaran lainnya yang kaitannya dengan keluarga Johnny G. Plate ataupun relasi Johnny G. Plate, termasuk satu kepartaian dengan Johnny G. Plate yang turut menikmati aliran dana haram dari proyek BTS 4G? Nah, ini yang sebetulnya bisa atau sepatutnya ditelusuri oleh kejaksaan lewat perhitungan BPKP. Karena dalam perhitungan BPKP 8,032 triliun itu ada 3 aspek biaya yang dihitung. Yang pertama, kenapa akhirnya BPKP bisa mengatakan kerugian keuangan negara? Yang pertama adalah dalam aspek biaya penghitungan kajian pendahuluan, kajian awal gitu ya. Yang kalau dari fakta sebelumnya ada tersangka yang kapasitasnya dalam tanda kutip sebagai peneliti gitu ya, yang di situ diduga terlibat. Lalu yang kedua adalah pemahalan atau penggelembungan harga proyek. Nah, ini yang menarik sebetulnya penggelembungan harga ini dalam pelaksanaan proyek gitu ya. Nah, saya kira tentu BPKP punya informasi yang lebih lengkap dan itu sebetulnya dimiliki oleh penyidik kejaksaan. Pada aspek apa saja yang disebut markup atau digelembungkan harganya. Karena pembangunan tower BTS itu ada banyak mas aspeknya. Jadi tidak hanya bicara tower aja ya, tapi ada tower BTS, ada pembangkit listrik, kemudian ada juga satelitnya. Nah, masing-masing itu kan kemudian sebetulnya bisa ditelusuri siapa yang misalnya saja bermain di proyek ini, berapa kemudian angka yang belum lagi proyek itu berjalan secara bertahap ya. Betul, seperti itu. Nah, ini kan dari sini bisa kelihatan seperti itu. Dan juga yang tak kalah penting bahwa di perhitungan BPKP di aspek ketiga itu ada pembayaran terhadap proyek yang tidak dilaksanakan. Saya harus dalami 8,032 triliun kerugian negara. Itu angka yang tidak sedikit. Itu angka yang cukup besar. Tentu orang akan berpikir, kemana semua aliran dana itu? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aliran dana ini juga harus ditelusuri detail-detailnya sampai pada akhirnya orang-orang yang turut menikmatinya juga harus ditindak tegas? Betul sekali. Ini kasus korupsi, salah satu kasus korupsi yang besar selama sejarah penanganan korupsi Indonesia gitu, 8,032 triliun gitu ya. Nah, sebetulnya kalau misal bicara kemana ataupun bagaimana upaya yang dilakukan, sebetulnya konsep follow the money gitu ya, ikuti aliran uang atau ikuti kemana uang-uang itu mengalir seperti itu. Apakah PPATK harus masuk di dalamnya? Ya, saya mau bilang begitu, bahwa sebetulnya dalam konteks ini penyidik kejaksaan sejak awal sebetulnya kami menyampaikan bagaimana melakukan upaya penelusuran dugaan pencucian uang dengan melibatkan PPATK, karena dari situlah kemudian bisa kelihatan kemana saja uang itu, siapa saja yang menerima. Karena dalam kejahatan korupsi rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, faktanya itu adalah biasanya orang-orang yang melakukan korupsi itu akan berupaya untuk menyembunyikan harta yang mereka korup. Tidak mungkin ada uang langsung dipegang, tapi dia akan putar seperti itu. Dan itu banyak kejadian di banyak kasus seperti itu kan. Artinya apa? Instrumen pencucian uang itu menjadi valid untuk digunakan dengan melibatkan PPATK. Dari situ akan kelihatan, Mas Abraham, siapa yang bermain di sini. Yang bersangkutan tidak hanya sebagai pejabat publik, menteri,
tapi dia juga sebagai sekjen partai. Yang mana di dalamnya orang pasti akan curiga. Apakah itu masuk ke partai Nasdem dan sebagainya. Apakah ada temuan itu dari ICW? Ada dua fakta dalam kasus ini. Yang pertama fakta hukum yang saya kira sudah cukup benar tadi kita jelaskan dan diskusikan bersama, dan yang kedua adalah fakta politik gitu ya. Fakta politiknya adalah yang Johnny G. Plate adalah Menteri Kominfo, Johnny G. Plate adalah Sekjen Partai Nasdem seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara soal apakah misalnya ada keterlibatan dan lain-lain, tentu inilah yang sebetulnya bisa dibuktikan melalui proses persidangan seperti itu. Karena yang jelas kami ingin bilang bahwa kasus ini sudah ditelusuri terjadi sejak lama. Jadi kalau ada narasi yang dibangun bahwa ini semua ada kaitannya dengan penjagalan capres tertentu sehingga pada akhirnya Sekjen Partai Nasdem harus ditersangkakan kasus BTS 4G, Anda melihatnya? Sekali lagi, kasus ini sudah ditelusuri sejak lama seperti itu ya. Kasus ini sudah diperiksa sejak lama gitu ya. Jadi bahkan sebelum ada deklarasi pencapresan gitu ya. Jadi ini saya kira adalah murni perkara yang memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk oleh JGP seperti itu. Dan kasus ini adalah fakta hukumnya ada tindakan yang merugikan diduga merugikan kerugian negara. Semua pihak yang terlibat yang terkait dengan penanganan perkara korupsi pasti akan digandeng. Pasti akan digandeng. Termasuk perbankan juga kita gandeng. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka. Terus sampai saat ini pun masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apa yang didalami, Pak Ketut? Jadi begini, pasca penetapan 5 tersangka dari perkara ini ya, kita terus melakukan pendalaman, baik terhadap tersangka yang sudah ditahan, ya, termasuk juga saksi-saksi. Nah, sambil menunggu hasil perhitungan keuangan negara (LHP) dari BPKP, ya, kita mendapatkan kerugian yang sangat signifikan. Kemudian hasil LHP ini kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi inilah yang menentukan bahwa yang bersangkutan yang menurut alat bukti yang ada layak ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh tim penyidik bijaksana. Sampai di sana kita juga mendengar bahwa ada penyitaan yang dilakukan, termasuk mobil mewah yang bersangkutan juga disita. Betul demikian? Saya tidak merinci ya. Banyak penyitaan yang kita lakukan dari sejak awal kita menetapkan tersangka ya, dari 3, 1, 1 dan 1 ya. Ini pasti adalah serangkaian pemeriksaan. Karena apa? Fungsi penyitaan itu tidak hanya dijadikan barang bukti untuk pembuktian di persidangan, ya, tetapi juga ya, menjadi alat untuk pengembalian keuangan negara ketika nanti perkara ini terbukti. Pak Ketut, tapi kita juga ingin mendalami, Anda sebutkan tadi memang kerugian negara nggak tanggung-tanggung 8,032 triliun. Dan itu adalah bagian dari yang mana disebutkan ada penggelembungan di sana, ada markup dan sebagainya. Apakah sudah dirinci itu kerugiannya di bagian-bagian mana saja? Secara garis besar itu ada 3. Ya, mulai dari proses perencanaan, ada kajian teknis yang tidak sesuai dengan sebenarnya, itu yang paling pertama. Yang kedua ada markup diketemukan, penggelembungan harga, dan yang ketiga ada beberapa kegiatan yang tidak selesai tapi tetap dibayarkan. Artinya ada proyek fiktif yang masih dibayarkan oleh mereka. 8,032 triliun itu angka yang cukup besar, maka pasti sebagai penegak hukum, Pak Ketut juga sebagai seorang jaksa pasti melihatnya penting untuk mengetahui kemana saja aliran dana itu dan siapa saja menikmati uang haram itu. Kita sudah terbiasa menangani perkara-perkara besar dengan aliran dan kerugian negara cukup besar. Bahkan perkeuangan negara juga cukup besar ya, seperti Duta Palma dengan kerugian negara menurut pandangan kita 83 triliun dibuktikan menjadi 34 triliun. Seperti Garuda 8,8 triliun. Ya. Seperti minyak goreng 8 triliun. Ya. Seperti Jiwasraya, Asabri yang kurang lebih 40 triliun dua perkara tersebut ya. Ini sudah biasa kita lakukan penyidikan, proses istilahnya pelacakan aset-aset tracing. Ya, udah biasalah kita lakukan. Tapi hal itu tidak mungkin kita ungkap di publik sebelum perkara ini masuk ke ranah pengadilan. Mengenai pelacakan, apakah artinya Kejaksaan Agung juga akan menggandeng PPATK dalam hal ini, Pak Ketut? Semua pihak yang terlibat, yang terkait dengan penanganan perkara korupsi pasti akan digandeng. Pasti akan digandeng. Termasuk perbankan juga kita gandeng. Prinsipnya proses hukum tetap berjalan, tapi bagaimanapun proyek yang kaitannya dengan kepentingan orang banyak tetap masyarakat banyak harus kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, sahabat saya sudah bincang bersama kami. Thank you ya. Thank you. Perkara yang menimpa Johnny G. Plate faktanya tak sekedar asumsi, karena ini betul-betul kasus korupsi, di mana ada menteri lagi dan lagi yang harus terjerat di dalamnya, tak menepati janji proyek yang tidak digenapi. Siapapun yang ada di dalamnya harus segera diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.